Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa huwa asdaqul qailin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qala aydan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Ibnu Katsir, baik yang ada di Jember maupun yang di unit-unit lainnya, para bapak dan ibu, termasuk juga di sini hadir para pembina, Dewan Penasihat, ada Pak Ade yang selalu setia mendampingi kita, ya. Ada Ustadz Agus, Wakil Ketua Yayasan, ada juga Pak Hari Setiawan, Sekretaris Yayasan, dan yang lain mungkin yang tidak bisa sebutkan, ya. Termasuk juga para sahibul musibah yang barangkali secara langsung hari ini ikut serta bersama dengan kita, saudara-saudara kita, kerabat kita yang mendapatkan ujian dari Allah secara langsung, baik berupa ada yang sakit, masih di rumah sakit, atau dalam masa isoman, dalam taraf penyembuhan, atau bahkan mungkin ada di antara saudara kita yang hari ini yang sedang berduka, bersedih karena ditinggal orang-orang tercintanya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan saudara, keluarga atau kerabat kita, ya, sejawat kita, rekan, teman kita yang sakit adalah bagian dari cara Allah memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Allah, kemurahan Allah berupa digugurkan segala dosa-dosanya. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Allah sebagaimana doanya Rasulullah kepada sahabatnya ketika mengalami sakit. Kata Rasulullah, syafaqallahu saqamaka, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu, wa ghafara dzambaka, dan Allah mengampuni, menggugurkan segala dosa-dosamu, ya. Dan semoga Allah membersihkan, ya, jasadmu dan juga jiwamu sepanjang hidupmu. Demikian juga kepada saudara kita yang ditinggal oleh Allah, oleh orang tercintanya, kita doakan juga semoga Allah berikan ketabahan, kesabaran, dan sungguh kita yakin bahwa orang-orang yang dipanggil Allah dalam kondisi wabah ini merupakan pilihan Allah, ya. Karena sungguhnya Allah telah menentukan di antara hamba-hamba yang mendapatkan kesempatan untuk syahid, ya, menjemput kematian dengan cara dicatat sebagai bagian syuhada, ya. Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mohon maaf Pak Taufik, saya untuk bisa menyingkat, ya. Saya minta dijadikan host untuk bisa share screen. Pak Taufik, monitor saya. Ya, Ustaz. Siap. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah malam kedua kita melaksanakan takziah dan doa bersama yang diselenggarakan oleh Yayasan Ibnu Katsir. Harapannya adalah lewat media ini, sarana ini, kita bisa bersilaturahim, termasuk menjadi hiburan bagi keluarga-keluarga yang sedang ditimpa musibah, ujian dan cobaan, baik berupa sakit maupun ditinggal oleh orang tercintanya. Dan wadah ini juga kita harapkan bisa menjadi sarana kita untuk sama-sama saling menguatkan satu sama lain, ya. Untuk memperbanyak doa, bermunajat kepada Allah sebagai modal
yang paling utama bagi kita manusia di antara kelemahan dan kealpaan kita. Karena sungguhnya lah doa silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Doa adalah kekuatan kita, doa adalah kemampuan kita ya, di antara keterbatasan dan juga kelemahan yang kita miliki. Karena itu semoga dengan doa yang kita panjatkan ini, doa-doa terbaik ya, baik bagi diri kita, keluarga kita, bagi saudara kita yang lain, ya, akan kembali juga kebaikannya bagi kita yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, izinkan saya ya memberikan judul untuk tema tadabbur Quran malam hari ini dengan tema husnuzon dan ridha, jalan meraih imunitas rohani. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ujian berupa wabah yang sekarang Allah datangkan ini adalah bagian dari cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan imunitas kita gitu. Karena sungguhnya iman itu kata Rasulullah yazid wa yanqus. Dia bisa naik, bisa turun ya. Fluktuatif ya. Pada saat iman kita menanjak naik kondisinya, barangkali kita mampu untuk lebih banyak beribadah kepada Allah, berbuat kebaikan ya, takarub kepada Allah, banyak bisa meninggalkan dosa dan maksiat ya. Tapi dalam kondisi kita terpuruk ya, iman kita menurun gitu, bisa jadi semangat kita beribadah semakin turun ya, bahkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini juga ternyata ada Pak Endang Sulaiman ya di depan saya ya, baru kelihatan ini. Waalaikumsalam. Ada Pak Aramto ternyata juga hadir. Alhamdulillah. Mohon maaf, izinkan saya mendapat amanah tugas ini untuk menggantikan Ustadz Abu. Ustaz. Baik. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ujian itu merupakan keniscayaan bagi orang beriman. Artinya apa? Bahwa ujian merupakan rumus yang pasti. Jadi tidak ada orang yang mengaku beriman itu kecuali Allah akan datangkan ujian. Artinya apa? Bahwa tidak ada orang yang hidupnya lurus, lempeng saja gitu. Karena itu setiap orang yang beriman pasti ada masa-masa sulit, masa sempit ya. Tapi ada juga masa yang lapang dan menyenangkan, yang penuh dengan rahmat dan ya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pergilirkan semua itu gitu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga. Ini tadabbur kita yang pertama. Allah menyitir tentang hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah manusia mengira, apakah manusia menyangka bahwa mereka dibiarkan, ditinggalkan begitu saja oleh Allah ya. Sementara mereka telah menyatakan diri telah beriman kepada Allah. Wa hum la yuftanun, sedangkan Allah tidak akan menguji mereka. Wa hum la yuftanun. Apakah orang yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah itu dibiarkan begitu saja dan mereka tidak diuji, kata Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadzibin. Kemudian Allah melanjutkan di ayat ketiga itu dengan ungkapan, dan sungguh kata Allah, Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian. Allah telah menguji para sahabat, para salafus soleh sebelum kita, para tabi'in, tabi'in, orang-orang salaf, ya, orang terdahulu sebelum kita. Ya. Allah juga datangkan ujian kepada mereka. Untuk apa kata Allah? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang memiliki imunitas terhadap keimanan mereka yang fluktuatif itu gitu. Dan siapa di antara mereka imannya hanya sebatas dalam ucapan dan perkataan. Imannya kadzib, kata Allah, imannya dusta. Karena itu kita bisa memaknai dalam ayat tadi ya, bahwa sesungguhnya siapapun kita gitu ya, dimanapun kita berada ya, dan apapun posisi kita ya, maka setelah kita menyatakan beriman kepada Allah dalam hidup ini, Allah akan datangkan ujian-ujian yang pasti gitu. Itulah sebabnya Allah juga telah memberikan gambaran kepada kita dalam Al-Quran itu
bagaimana orang terdahulu sebelum kita diberikan ujian-ujian yang berat. Bahkan ujian yang berat adalah para nabi dan rasul. Kemudian setelahnya para sahabat, ya, dan berikutnya ya para tabiin, tabiin dan seterusnya gitu. Artinya betapapun berat ujian kita hari ini, sungguh tidak sebanding dengan ujiannya orang-orang terdahulu sebelum kita gitu. Mungkin salah satu contoh pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang ujian yang mematikan wabah yang pernah terjadi dalam sejarah ya. Salah satunya adalah yang pernah menimpa salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Mungkin kita pernah mendengar salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai sahabat setia Rasulullah ya. Abu Ubaidah bin Jarrah. Wabah ini terjadi pada tahun 18 ya Hijriah. Terjadi di kota Amwas ya, yaitu di Syam ya, daerah Palestina sana. Waktu itu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang panglima yang ditugaskan oleh Umar bin Khattab ya untuk menaklukkan Syam. Kemudian beliau di sana sebagai panglima sekaligus pemimpin ya, mungkin seperti gubernur gitu ya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada saat itulah kemudian terjadi wabah. Dan ketika terjadi wabah itu terjadi peristiwa orang-orang yang meninggal begitu banyak ya. Sehingga kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ya berpidato menyampaikan kepada umatnya, kepada rakyatnya, kepada masyarakat dengan ungkapan seperti ini. Ayuhan nas, inna hadzal waja' rahmatu rabbikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya wabah ini adalah rahmat dari Tuhanmu. Wa da'watu nabiyikum, dan wabah ini adalah bagian dari doa-doa para nabi kalian. Ternyata ya, di antara doa Rasulullah adalah mendoakan agar umatnya bisa meninggal kalau terjadi ya, misalnya wabah yang besar ya, menginginkan bahwa umatnya meninggal dalam kondisi syahid ya. Salah satu jalan syahid adalah ya meninggal dalam lakum. Dan kata Ubaidah bahwa sesungguhnya kematian yang terjadi karena wabah itu adalah kematian yang menimpa orang-orang soleh sebelum kalian. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan ya ungkapan salah satu sahabat Rasulullah Abu Ubaidah bin Jarrah ini, maka kita akan bisa memahami bahwa sesungguhnya cara pandang kita, persepsi kita terhadap musibah ya, bencana, malapetaka yang mengakibatkan kesedihan, kerugian, bahkan kedukaan gitu. Ternyata itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah, perhatian Allah kepada hambanya. Ya. Karena selama ini kita memahami bahwa musibah itu sesuatu yang tidak mengenakkan gitu. Sesuatu yang kita benci gitu. Yang tidak pernah kita inginkan gitu. Tapi ternyata kalau kita husnuzon kepada Allah ya, dan ridho kepada Allah atas semua musibah dan bencana itu ya, ada kebaikan di balik itu semua gitu. Ya. Bahkan dalam kisah ini gitu ceritakan Abu Ubaidah justru berdoa kepada Allah agar juga dia mati dalam kondisi terkena wabah. Dan pada akhirnya kemudian Allah pun ternyata menimpakan Abu Ubaidah bin Jarrah ya, meninggal dalam kondisi ya, terkena wabah ya. Itu diantara doanya, bayangkan gitu. Lalu kemudian posisi dia sebagai gubernur di Syam itu digantikan oleh Amr bin As. Ya. Dan begitu juga ternyata Amr bin As menyampaikan hal yang sama. Memahami bahwa adalah rahmat dari Tuhan kalian katanya. Dan ini merupakan doa-doa dari nabi kalian, dan kematian orang karena wabah, kematian yang menimpa orang sebelum kalian. Bahkan juga ternyata Amr bin As
dan kisahnya itu karena wabah. Bahkan karena itu stigma yang terjadi atau mungkin apa ya. Terkadang orang memahami bahwa orang meninggal karena wabah seperti COVID hari ini seolah ya, adalah aib. Sungguh tidak. Ya. Bisa jadi itu merupakan bentuk cara Allah, perhatian, kasih sayang Allah kepada hamba dengan cara syahid. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, mungkin pernah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, ya, orang yang meninggal karena wabah taun, maka kata Rasulullah, dia termasuk mati syahid. Ya. Maka berbanggalah bagi keluarga, bagi kerabat, bagi saudara kita ya, yang hari ini sungguh, yang hari ini juga pernah menimpa orang terdahulu sebelum kita gitu. Dan ternyata mereka termasuk merasa dipilih Allah ya, mendapatkan kesempatan ya, menjadi syahid, bahkan meminta kepada Allah ya, agar termasuk mendapatkan jalan syahid lewat wabah ini. Baik, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Hadis ini direkam riwayat Ahmad, insya Allah nanti akan bisa dilihat. Nah, memang pada dasarnya kata yang sangat dibenci oleh anak cucu yang diinginkan oleh kita, ya, cucu pertama kata Rasulullah adalah ya isnatani yakrahuma ibna Adam. Dua hal yang sangat dibenci oleh anak cucu Adam itu, yakrahul maut, yang pertama adalah membenci kematian. Wal mautu khairul lahu, baik bagi dia ya, dibandingkan dengan fitnah yang dia akan dapatkan di dunia. Terjerumus ke dalam ya, paling buruk adalah ya neraka jahanam gitu. Yang kedua kata Rasulullah, wa yakrahu qillatul mal. Wa yakrahu qillatal mal. Yang kedua adalah anak cucu Adam membenci namanya sedikit harta. Wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal kata Rasulullah, sedikit harta itu justru meringankan hisab nanti di akhirat. Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita membaca dan merenungkan hadis ini gitu, kalau kita husnuzon kepada Allah, sekilas kita melihat bahwa kematian yang menimpa atau kesedihan atau kerugian ya, yang sekarang banyak juga dialami oleh saudara kita, kehilangan pekerjaan, kehilangan pencaharian, bahkan kehilangan pendapatan, termasuk juga ya, banyak hal yang terjadi ya, dari akses terjadinya wabah selama 1 tahun lebih ini gitu ya, itu merupakan bagi dari musibah dan ujian. Tapi sungguh Rasulullah mengatakan bahwa di balik ujian yang Allah timpakan itu ada satu yang mungkin tidak nampak dalam pandangan kita, yang patut kita renungkan secara mendalam gitu. Itulah sebabnya bahwa dengan bahasa iman, hanya dengan bahasa iman yang mampu akan menatap bahwa ada kebaikan, ada kemuliaan itu, ada hikmah ya, yang Allah berikan di balik musibah dan ujian yang Allah datangkan kepada kita orang-orang beriman ini. Ya sebagaimana contoh tadi gitu, bahwa setiap orang tidak mau keluarganya, ya, tidak mau kita ditimpa kesedihan, kedukaan karena mungkin ya kematian keluarga kita gitu, atau bahkan diri kita gitu ya. Kita tidak ingin mengalami keterpurukan ya, kekurangan harta ya, kerugian, kebangkrutan dan sebagainya. Tapi ketika itu terjadi, ditimpakan Allah kepada kita, itulah ujian bagi orang beriman. Dan orang beriman ketika menikmati ujian, jadi bahasanya menikmati. Karena orang-orang terdahulu sebelum kita itu orang-orang soleh ya, dan orang-orang salaf sebelum kita itu adalah orang-orang yang justru menikmati ujian-ujian Allah datangkan kepada mereka. Salah satu contoh barangkali Nabi Ayub. Bagaimana kita mendengar dalam Al-Quran itu seorang Ayub, Nabi yang diuji sakit, ya, sakit kulit yang sangat mengerikan. Sampai kemudian ya penyakit itu bisa menular kepada keluarganya sampai meninggal anak-anaknya gitu. Sampai kemudian Ayub diusir dari kampung halamannya, ya, bahkan ya tidak diberikan kesempatan untuk ya bisa hidup di tempatnya gitu. Sampai diceritakan bahwa istrinya ya,
sampai menjual rambutnya sendiri yang panjang itu untuk sekedar menyambung hidup agar bisa makan. Ya. Bahkan ketika istrinya meminta agar Ayub berdoa kepada Allah ya, atas sakitnya itu, meminta kesembuhan, ya, justru Ayub menimpali dengan mengatakan, rasanya malu berdoa kepada Allah. Ya. Karena kalau diberikan sakit yang hanya sekedar berapa tahun, ya, sementara nikmat Allah yang bertahun-tahun, ya, itu adalah kenikmatan yang harus saya syukuri. Sehingga dia pun kemudian menikmati ujian Allah berupa sakit itu. Nah ini mungkin sudut pandang iman. Husnuzon kita kepada Allah. Keridhaan kita kepada Allah ya, dalam menerima ujian musibah ya, yang Allah timpakan kepada kita. Maka itu adalah sebuah ya, kenikmatan. Berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang digambarkan, dicontohkan oleh Ayub ya, adalah bentuk ya, bagaimana seorang beriman menyikapi ujian musibah yang berat itu gitu. Tapi seolah-olah bahwa dia merasakan bersyukur kepada Allah bahwa dengan sakit itu ya, dia semakin dekat kepada Allah. Dengan sakit itu dia semakin merasa jauh, kemudian lebih bisa merasakan kenikmatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang tidak pernah kita rasakan mungkin. Dan barangkali juga di antara kita pernah mengamali hal seperti ini gitu. Bahwa ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita merasakan kenikmatan lazzatul ibadah ya. Kelezatan dalam beribadah kepada Allah ya. Takarub kita kepada Allah ya. Rasanya kita khusyuk mengingat mati gitu. Dan rusuk berdoa mohon kepada Allah, ya. Minta ampun kepada Allah dengan penuh kesungguhan gitu ya. Adalah justru dalam kondisi kita terpuruk ya. Diuji Allah dengan sakit mungkin gitu. Atau jatuh dalam kondisi yang jauh ya. Dari apa yang kita ya, rasakan sebelumnya gitu. Nah inilah mungkin ujian. Nah termasuk juga wabah COVID yang hari ini melanda, yang belum juga ada tanda-tanda usai gitu. Menimbulkan banyak ekses dan akibat serta dampak yang luar biasa gitu. Ya, dari segala sektor dan juga ya, sisi gitu. Tapi yakinlah bahwa ini adalah ujian yang juga Allah timpakan bukan hanya kepada kita, keluarga kita, tapi juga menimpa banyak orang gitu. Sebagaimana juga terjadi ya, angka kematian yang tinggi hari ini juga pernah terjadi sebelumnya pada orang sebelum kita gitu. Ya. Sehingga hari ini juga kita banyak mengenal istilah-istilah baru ya. Yang belum pernah kita pikirkan, mungkin belum pernah kita dengarkan sebelumnya ya. Ada new normal gitu. Ada PPKM dan berbagai istilah-istilah yang lainnya. Ada level 1 2 3 ya. Artinya bukan hanya sambal yang punya level ya. Ternyata COVID ya, ini juga harus ya dengan bahasa berlevel-level. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan dalam Al-Qur'an itu bahwa ujian cobaan bahkan sampai mengakibatkan ya kematian bagi orang-orang tercinta kita. Maka Allah menghibur kita dengan ayat ini mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian kata Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami kata Allah akan menguji kalian. Nah, dalam bahasa Arab Allah menggunakan fi'il mudhari yang berarti bahwa ini adalah terus-menerus ya, akan terjadi. Terus-menerus Allah akan mendatangkan ujian dalam hidup kita ini, bisyarri dalam bentuk keburukan yang tidak pernah kita inginkan, wal khairi, dan juga ujian itu dalam bentuk kebaikan, kelapangan, ya, kenikmatan, fitnatan. Semua adalah cobaan kata Allah. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah sungguhnya menghibur kita gitu. Jadi kalau ada di antara saudara kita yang merasa bersedih berduka dengan ujian-ujian yang hari ini ditimpakan kepada mereka, dan kemudian kita yang sehat, yang lapang, memberikan ya, ungkapan semoga bersabar, kita doakan semoga Allah berikan kekuatan, ya, ketabahan dan sebagainya. Atau kalau sakit semoga Allah sembuhkan. Nah, dalam kondisi saudara kita yang sakit atau ditimpa kedukaan karena kehilangan orang tercintanya, ya, akibat kematian ditinggal orang-orang ya terdekatnya gitu, kita sebut sebagai orang yang diuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ya dalam bahasa Al-Qur'an, kita yang sehat hari ini, kita yang masih bugar, kita yang mungkin tidak mengalami langsung dampak dan juga akibat dari COVID ini, ya, sebagaimana terjadi bagi saudara kita yang lain yang bisa ada saudaranya, keluarganya, bahkan orang terdekatnya yang meninggal dunia gitu. Ya.
bahwa ternyata juga kita sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Sama posisi kita gitu. Ya. Jadi apapun gitu, saudara kita yang sakit atau mengalami kedukaan hari ini, ya, kejatuhan, keterpurukan, kesedihan, ya, kita yang lapang, yang sehat, posisinya ternyata sama menurut Allah gitu. Semua kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibnu Katsir mengatakan, menafsirkan ini dengan ungkapan bahwa apakah dengan ujian keburukan itu kita bisa bersabar. Demikian juga apakah dengan ujian kelapangan kesehatan yang Allah berikan kepada kita saat ini, ya, kita mampu untuk bersyukur ya atas nikmat Allah ini dengan cara ya meningkatkan kualitas ya pengabdian kita kepada Allah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Fitnah semua adalah cobaan. Karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, belum tentu kita yang diuji dengan kelapangan, diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kesehatan ini lulus ujian dari Allah gitu. Tapi sebaliknya ketika Allah uji hambanya dengan sakit, dengan kedukaan, kesedihan, ya, kehilangan, keterpurukan gitu, kekurangan, kesempitan, bisa jadi kondisi-kondisi itu yang menghadirkan ya, kita bisa lebih dekat kepada Allah. Lebih merasakan kesungguhan untuk takarub kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, berdoa, ya. Kemudian kita meneteskan air mata gitu dengan penuh kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mengatakan fitnatan. Jadi dalam kondisi sakit, sempit, ya, maupun lapang, ya, kenikmatan, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Dan semua kita pasti akan mengalami hal yang sama, ya, yaitu kematian sebagai ujung dari kehidupan kita ini. Artinya apa? Bahwa betapapun hidup ini ujung adalah kematian, ini adalah rumus yang pasti gitu. Karena itu siapapun ya, orang yang sekarang sedang sehat, orang yang sedang sakit, bahwa sama mengalami fase-fase yang akan datang sebagai pintu gerbang yang akan kita lalui ya, dalam hidup kita di dunia gitu. Karena itu rumusnya dalam ayat tadi adalah bahwa kematian adalah pasti. Karena sungguhnya kematian itu tidak perlu sebab bagi Allah. Allah tidak butuh sebab atas kematian seorang hamba. Karena sungguhnya orang yang sehat juga bisa mati, tidak harus sakit gitu. Demikian juga bahwa orang mati tidak harus lebih tua lebih dulu gitu. Tapi orang muda juga bisa lebih banyak ya mendahului orang tua dalam hal kematian gitu. Nah, karenanya orang yang beriman tidak pernah khawatir dan risau atas kematian gitu. Tapi juga tidak mencari cara untuk lebih cepat mati gitu. Tapi orang beriman memahami tentang hakikat kematian itu adalah bagaimana dia bersiap, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian yang pasti itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala ya, dalam banyak ayat, bahkan juga Rasulullah, bahkan para salafus saleh ingatkan kepada kita, kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kalian. Cukuplah kematian yang datang silih berganti, yang hadir menghampiri kita, itu merupakan nasihat yang diam, tidak pernah berbicara memang gitu. Tapi sungguhnya itulah cara Allah mendatangkan ya, nasihat dengan cara yang halus ya, agar kita pun tersadar bahwa sesungguhnya ya, kita pun akan mengalami hal sama. Kita juga akan mengalami ya, apa yang terjadi menimpa saudara kita hari ini juga akan terjadi pada diri kita. Bapak Ibu sekalian berbahagia, bisa jadi ketika Allah mendatangkan wabah berupa virus ya, corona atau COVID-19 yang hari ini melanda ya kita di Indonesia bahkan di dunia gitu, merupakan bentuk cara Allah, kasih sayang Allah, perhatian Allah kepada kita gitu. Jadi husnuzon kita adalah ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Agar apa? Agar kita bisa menyiapkan diri, menyiapkan bekal ya, dengan bersungguh-sungguh gitu, dengan penuh kesadaran bahwa semua kita akan kembali kepada kampung halaman itu akhirat gitu. Semua kita akan kembali kepada ya, kampung kita yang sesungguhnya, dan kita akan mudik ke kampung halaman kita ya. Sementara dunia adalah tempat singgah kita sementara ya. Dan tugas kita di dunia adalah menyiapkan bekal sebaik-baiknya ya, untuk perjalanan hidup kita menghadap kepada pemilik kita ya, dengan menyiapkan bekal terbaik sebagai bekal perjalanan yang panjang tidak bertepi itu, dan menyiapkan hadiah terbaik bagi pemilik kita dengan amal soleh yang bisa kita lakukan. Inilah mungkin hikmahnya bahwa di dunia kita Allah mendapatkan ujian, cobaan, fitnah ya, yang harus kita hadapi gitu. Sedangkan akhirat adalah
sebuah tempat ya yang harus kita persiapkan dengan baik. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyiapkan diri untuk menghadapi sebuah kepastian yang sudah dialami oleh saudara kita betapa banyak hari ini gitu. Kematian-kematian, peristiwa-peristiwa ya, kita ditinggal oleh orang tercinta terdekat kita, berulang-ulang terjadi silih berganti, bahkan seperti tidak berhenti gitu, terus menerus ya. Maka pertanyaan adalah, sudahkah kita menyiapkan bekal terbaik kita ya, bekal perjalanan panjang kita setelah kita melewati pintu gerbang ya kematian, dan kita akan mendapatkan kesempatan untuk ya menempati rumah masa depan 1x2 yang paling ideal ini gitu. Saya pernah ya, dikirimi postingan salah seorang pembicara majelis duha dulu, saya sebut namanya Ustadz Satria Hadi Lubis. Beliau ternyata sampai sekarang itu sudah lama menyiapkan batu nisan dengan nama dirinya dan istrinya ya di rumahnya gitu. Jadi bayangkan, bahkan menyiapkan kain kafan ya, bahkan menyiapkan kuburan ya, masa depan, rumah masa depan gitu. Bapak Ibu, ini mungkin cara kita juga yang perlu kita lakukan gitu. Agar apa? Agar kita bisa menguatkan diri untuk menyadarkan bahwa kita perlu menyiapkan sebuah kepastian ini. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, kematian itu dibenci banyak orang. Ini fitrah gitu. Karena itu kita butuh cara ya, bagaimana agar kita mampu ya, bisa lebih sungguh-sungguh menyiapkan bekal terbaik ya, untuk perjalanan panjang ini gitu. Karena sesungguhnya godaan kita adalah betapa banyak orang yang bersungguh-sungguh untuk menata hidup yang baik di dunia, tapi lupa untuk menata bagaimana hidup yang baik di akhirat. Betapa banyak orang menyiapkan ya, dan manage, merencanakan dengan baik dan matang untuk bekal hidup di dunia yang ditinggalkan ini, tapi lupa mencari bekal yang baik dan cukup untuk bekal kita di akhirat yang tidak bertepi itu. Itulah sebabnya kata para salafus saleh dan bahkan dari Rasulullah, kafa bil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita. Karena sesungguhnya orang cerdas itu kata Rasulullah adalah orang yang mampu banyak mengingat kematian, kemudian menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian yang pasti itu. Al-ulaikal ikyas, itulah orang cerdas kata Allah. Karena itu semoga dengan datangnya berbagai nasihat, berbagai musibah, bencana, kedukaan, kehilangan, kesedihan, kesempitan yang Allah mungkin tampakkan kepada kita hari ini, bisa menjadikan rohani kita ya, semakin cerdas, sehingga imunitas kita juga bisa semakin ya, kuat gitu. Dan itulah bahasa imunitas dan ridha kepada Allah atas semua takdir yang Allah timpakan kepada kita hari ini. Itulah sebabnya bahwa tugas kita hari ini adalah bagaimana menyiapkan bekal terbaik, amal terbaik, prasasti dan prestasi terbaik di dunia ini sebagai sangu dan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saya tutup kesempatan tausiah singkat ini, saya diminta waktu 15-20 menit dengan satu ayat di surat Al-Muluk yang insyaallah sangat sering kita baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, adalah dalam rangka menguji kalian kata Allah. Menguji ayyukum ahsanu amalan, siapakah antara kalian yang terbaik amal solehnya, terbaik prestasinya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Semoga dengan nasihat-nasihat yang Allah datangkan kepada kita, kita bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha atas apapun yang menimpa kita, sehingga kita bisa menyikapi semua musibah, bencana, malapetaka, fitnah yang Allah timpakan ini, menjadikan kita punya iman dan imun, sehingga menghasilkan keseimbangan rohani kita untuk senantiasa dapat survive dan juga semakin meningkat kualitas kedekatan kita, takarub kita kepada Allah, dan juga ibadah
serta amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.